Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ciri Budaya dalam Bangunan Tradisional Daerah Kalimantan. Adapun kelompok C yang beranggotakan 4 orang, yakni Ilyani Ashari, Muhammad Ayub Mutadir, Rahmat Hidayat, dan Sulfianti Ramang. Arsitektur dan budaya. Masyarakat tiap daerah mempunyai kemampuan dan kreativitas yang berbeda dalam mengadaptasi dan mengolah kebudayaan baru. Hal ini mempengaruhi dan mengakibatkan bervariasinya hasil-hasil budaya itu. Antara lain adalah beragamnya kekhasan arsitektur yang mampu mencerminkan budaya daerah, rumah dengan segala perwujudan bentuk, fungsi dan maknanya senantiasa diatur, diarahkan, dan ditanggapi atau diperlakukan oleh penghuni menurut kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat yang bersangkutan. Konteks kebudayaan dalam bentuknya yang akan tercermin dalam karya arsitektur meliputi agama, sosial politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, estetika. Nilai sebagai salah satu perwujudan kebudayaan akan mencakup hal yang berkenaan dengan kebenaran atau logika, kebaikan atau etika, keindahan atau estetika. Faktor fungsi dari kebudayaan dalam wujud arsitektur ditentukan oleh kebutuhan, teknologi, asosiasi, estetika, telesik atau kesejamanan, pemakaian yang tepat. Sebagaimana setiap suku bangsa mempunyai corak rumah masing-masing, baik bentuk maupun fungsi dari rumah tinggal yang dihuninya. Rumah tempat tinggal dapat berlainan menurut ukuran serta kemewahannya. Kalimantan Timur merupakan provinsi terbesar di Pulau Kalimantan. Seni arsitektur Dayak sangat menarik pada arsitektur rumah Dayak yang dikenal dengan sebutan rumah lamin. Dari sekian banyak keragaman rumah adat di Kalimantan, adapun kami akan membahas mengenai rumah lamin. Rumah lamin merupakan identitas masyarakat Dayak. Rumah lamin mempunyai panjang sekitar 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Rumah lamin juga dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dari sambung menyambung. Rumah adat ini memiliki nilai-nilai filosofis yakni sebagai penolak bala. Selanjutnya mengenai ciri budaya yang diungkapkan dalam rumah adat lamin. Ciri budaya dalam rumah adat lamin diungkapkan melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembangunan. Masyarakat suku Dayak Kenya sangat menjunjung tinggi nilai spiritual yang membentuk suatu ikatan kultural yang kuat antara manusia dan alam. Kepercayaan pada alam gaib sangat mempengaruhi proses pembangunan rumah adat. Sebelum memulai pembangunan lamin, terlebih dahulu diadakan upacara adat dengan menggunakan sesajen. Kedua, pemilihan lokasi rumah lamin. Sebelum pembuatan lamin dimulai, terlebih dahulu kepala kampung, kepala adat dan para orang tua memilih 2 orang warga untuk mencari lasan palaki, yaitu lahan tempat didirikannya lamin, yaitu sebidang tanah yang subur, kering dan biasanya menghadap ke sungai. Untuk menentukan lahan yang tepat, 2 orang yang telah ditugaskan tersebut menunggu pertanda dari roh nenek moyang melalui perantara burung elang. Melihat kondisi geografi di Kalimantan Timur yang memiliki banyak aliran sungai, hal ini menjadi lokasi didirikannya rumah lamin tersebut. Bagi masyarakat Dayak, rumah ini seperti sebuah desa yang seluruh anggotanya hidup bersama membentuk sebuah komunitas. Yang ketiga, bentuk rumah lamin. Kata lamin sendiri mempunyai makna yakni rumah panjang. Rumah lamin merupakan jenis rumah adat yang berbentuk rumah panggung dan bisa menampung sekitar 100 orang atau 25-30 kepala keluarga yang hidup secara berkelompok. Jenis rumah ini banyak sekali digunakan sebagai tempat tinggal bagi suku Dayak. Ciri budayanya juga terlihat pada ukuran bangunan rumah yang luas, menjadi simbol akan kuatnya sifat kekeluargaan dan kebersamaan pada masyarakat suku Dayak. Yang keempat, bahan konstruksi. Biasanya masyarakat Kalimantan Timur membangun rumah adat dengan menggunakan kayu ulin sebagai bahan-bahan konstruksi. Kayu ini hanya bisa didapatkan salah satunya di hutan Kalimantan saja. Kayu ulin merupakan kayu yang bersifat sangat kuat dan tidak mudah lapuk. Jika terkena air, justru kayu ini akan bertambah keras dan kuat seperti besi. Maka dari itu, banyak masyarakat yang menjulukinya dengan sebutan kayu besi, yang biasa digunakan sebagai penyangga lantai dan dinding rumah. Jenis kayu yang dipakai untuk menyangga rumah dapat menunjukkan dan sebagai simbol kuatnya persatuan dari masyarakat suku Dayak. Kemudian ciri budaya selanjutnya yaitu terdapat ukiran. Ciri khas ini merupakan ciri khas yang paling menonjol dari rumah adat yang terdapat di Kalimantan Timur.
yakni ukiran-ukiran etnik indah berupa gambar yang mengandung makna. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ukiran-ukiran yang dibuat dapat menjaga keluarga yang menempati rumah tersebut dari bahaya ilmu hitam yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Selanjutnya yang keenam, warna yang khas. Rumah Lamin sendiri mempunyai ciri khas berupa warna-warna yang didesain secara kontras dan mampu menghiasi dasar dindingnya. Biasanya, warna utama yang sering digunakan dalam arsitektur rumah adat Lamin ini yaitu warna kuning, merah, hitam, biru, dan putih. Dalam makna filosofi sendiri, warna merah mengandung makna sebagai simbol keberanian, kuning sebagai simbol kewibawaan, putih simbol kebersihan, jiwa, dan hitam sebagai simbol keteduhan. Warna biru melambangkan kesetiaan. Warna-warna tersebut menunjukkan kepribadian masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya, pembagian ruangan. Dalam rumah Lamin ini dibagi ke dalam 3 ruangan, yakni ruang tamu, ruang tidur, dan dapur. Bentuk dari ruang tamu sendiri yaitu ruangan kosong dan panjang yang biasa digunakan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang pertemuan adat. Ruang tidurnya pun dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, namun terdapat pula ruang tidur khusus bagi pasangan yang telah resmi menikah. Dengan ini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya, yaitu ciri budaya yang diungkapkan dalam rumah adat Lamin. Yang pertama ada aksesoris rumah. Aksesoris yang dimiliki oleh rumah Lamin merupakan ornamen-ornamen tertentu serta kerajinan-kerajinan yang menggunakan bahan dasar kayu. Selain itu, rumah Lamin menggunakan aksesoris berupa bahan-bahan yang terbuat dari logam seperti kunci emas, senjata, dan lain-lain. Bagi masyarakat Dayak kuno, menambahkan patung-patung dewa selain sebagai aksesoris rumah dipercaya sebagai penjaga rumah dari malapetaka. Setiap rumah Lamin terdapat hiasan kepala naga sebagai simbol yang memiliki arti keanggunan, beri luhur, dan kepahlawanan. Yang kedua, tangga dan kolong rumah. Tangga dalam rumah Lamin difungsikan untuk mengantar tamu atau pengunjung ke lantai rumah. Karena berbentuk rumah panggung, maka sangat diperlukan penggunaan tangga sebagai penghubung dengan dasar tanah. Sedangkan kolong rumah merupakan ruangan terbuka di bawah rumah yang dihimpit oleh tiang-tiang penyangga yang tersebar di sepanjang bawah lantai rumah. Biasanya kolong rumah ini digunakan sebagai kandang kambing, sapi, dan kuda, atau bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan padi yang biasa disebut dengan lumbung padi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Rumah Lamin merupakan rumah panjang atau rumah panggung yang memiliki berbagai macam ragam hias yang diterapkan. Lamin adalah pusat kebudayaan masyarakat Dayak. Selain sebagai tempat tinggal kesatuan identitas, di Lamin juga mereka dapat menyelenggarakan adat istiadat atau tradisi. Pada dasarnya, nilai simbolis yang terkandung merupakan suatu gambaran yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang digambarkan dalam bentuk hiasan maupun motif tertentu. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.